Oke, balik lagi sama kita di Satset Podcast. Oke, sekarang di sini saya dengan narasumber saya yaitu dengan Mas Wahyu. Oke, dengan Mas Wahyu. Jadi, apa nih keseharian Mas Wahyu pada saat ini? Saya sekarang ya bekerja sebagai karyawan di perusahaan manufaktur di Cikarang. Oh, karyawan di perusahaan manufaktur di Cikarang. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mas ya, Ya. sehabis biasanya Mas kerja itu ya di perusahaan manufaktur, itu biasanya Mas ngapain aja sih? Misalkan dari berangkatnya itu, terus pulang, habis itu ngapain Mas? Pagi itu saya berangkat, Iya. ya kan. Terus nyampe pabrik tuh ya absen dulu. Nah, saya tuh kebetulan kerja di bagian quality control. Oh, di quality control. Ya. Nah, setelah itu saya quality control tuh apa sih? Quality control tuh kayak kita ngecek barang kualitasnya gimana sebelum distribusikan. Oh, berarti ketika produknya itu selesai, habis itu langsung dicek dulu tuh Mas kualitasnya. Iya, betul. Dari produksi selesai langsung ke quality control. Oh, kalau misalkan nih Mas ya, kalau di dalam quality control ini ya Mas ya, kalau misalkan ada produk yang cacat itu diapain Mas biasanya? Oh, kalau produk yang cacat itu biasanya selalu ada penggantinya. Oh, selalu ada penggantinya. Itu tugasnya quality assurance. Oh. Jadi ada dari quality control tuh setelah quality assurance menemukan ada kecacatan, nah baru dari quality control itu diganti apa yang cacat. Misalkan kayak ada yang penyok, ada yang patah, ada yang ini, nah itu bisa diganti. Oh, oke. Berarti Mas keseharian ini dari pagi terus juga sampai malam ya Mas ya? Atau sampai kapan nih Mas? Untuk jam kerjanya sendiri Mas? Untuk jam kerja saya mulai dari jam 7 pagi. Iya. Ya, itu sampai jam 6. Jam 6 sore Ya, betul. atau maghrib. Wah, lama juga ya Mas ya, berarti setengah hari ya? Iya, setengah hari. Itu belum kalau lembur, Mas. Lembur bisa sampai subuh, Mas. Oh, serius Mas? Iya. Oh, emang biasanya nih Mas ya, dari standar operasional dari perusahaan itu ada jam kerjanya gak sih Mas? Kalau dari perusahaan tuh standarnya 8 jam sih, Mas. 8 jam kerja. 8 jam. Iya, betul. Tapi kan Mas barusan ngomong nih Mas, dari jam 7 sampai jam 6 maghrib nih. Iya. Berarti kan itu kan lebih dari jam kerjanya ya Mas ya? Ya, berarti saya ngambil lembur kalau begitu. Oh, itu hitungannya lembur. Hitungannya lembur. Oh. Kan lembur tuh kita bisa bebas ngambilnya, mau berhentinya di maghrib atau sampai subuh pun bisa. Oh, biasanya tapi kalau lembur itu ya Mas ya, di jam kerja itu kan di luar dari jam kerja Mas nih, Iya. ya kan sesuai dengan operasional pabriknya. Nah, berarti itu pas ketika Mas Wahyu lembur, apakah dapat intensif kah atau seperti apa? Harusnya dapat sih, Mas, kalau intensif sih. Harusnya dapat. Iya, tergantung Berarti, kebijakan pabriknya. oh, tapi kalau yang Mas Wahyu rasain itu gimana dengan jam kerja lembur ini? Saya merasa sih ya lebih capek aja, Lebih capek. Cuman kerjaan lebih cepat selesai. Tapi dapat duit gak Mas? Oh, dapat, Mas, pasti. Oh. Kalau nggak dapat saya demo. Ntar dibawa panggil masa ya ke pabriknya ya? Bener-bener, Mas. Oke, berarti yang bisa saya tangkap nih Mas ya, berarti Mas ini kan sebagai quality control di suatu perusahaan manufaktur ya, atau Iya, lebih betul. tepatnya di pabriknya. Ya. Nah, berarti Mas ini mempunyai jam kerja di dalam standar operasional perusahaannya itu sekitar 8 jam. Ya, betul, 8 jam. Dan tapi seringnya itu Mas Wahyu itu dari jam 7 sampai jam 6. Ya. Berarti itu udah termasuk dengan lemburnya, atau masih ada lemburnya lagi ketika sampai pagi ke pagi lagi ya? Wah, masih ada, Mas. Oh, berarti kalau kayak gitu ngejar deadline-nya atau It's- bagaimana Mas? Itu sebenarnya satu ngejar deadline juga, satu lagi tuh biar kita nggak numpuk kerjaan gitu, Mas. Kan pertama tuh kalau di quality control ya, barang itu setelah dicek kan harus diperiksa lagi apakah ada kecacatan atau ada yang salah. Nanti di situ tuh kita jam kerja pun masih menambah, Mas, pasti. Oh iya. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu bisa saya simpulkan lagi ya Mas ya. Berarti ya Mas Wahyu ini nggak cukup sih, maksud saya bisa dibilang pekerja yang produktif sekali lah. Oh iya, Mas, dari harus, pagi Mas. ke pagi untuk mencari sesuap nasi. ya Betul, kan? Mas, betul. Kalau nggak gitu. Oke, saya mau nanya nih Mas Wahyu, kan Mas kan di sini kan tadi bilang kalau misalkan Mas Wahyu sendiri pun suka lembur ya Mas ya. Ya, betul. Nah, kira-kira ada gak sih efek samping yang Mas Wahyu rasakan gitu, baik itu secara mental yang Mas Wahyu atau secara fisik? Oke, ya pertama
kerja itu udah pasti stres ya Mas ya. Iya. Pasti stres banget. Kalau fisik sih saya suka ngerasa pegel-pegel, capek, pegalinu, segala macem lah saya rasain Mas. Aduh sampai sendi-sendi saya mau copot. Iya. Ya itu capek banget dan itu pun pasti langsung ngaruh ke mental Mas. Mental. Ya saya tuh ngerasa kalau dari kerjaan tuh memang banyak tekanan gitu Mas. Mulai dari deadline harus dipenuhi, rekan kerja yang kadang nggak sepaham, terus pekerjaan yang berat gitu kan. Itu pasti pun berdampak ke mental saya ya. Lihat aja sekarang saya kayak orang Mas asma ya Mas tadi ya Mas ya. Suara-suara Mas Wahyu kayak orang sekarat sih gitu ya Mas ya. Atau Mas kebanyakan gorengan kah atau emang efek dari kerja Mas suara Mas Wahyu jadi kayak gini? Sebenarnya sih efek dari kerja juga. Saya pun kalau pulang dari kerja juga suka makan gorengan Mas. Emang paling enak makan gorengan tuh malam Mas. Iya sih ya Mas ya. Iya enak. Emang kalau lagi capek kan makan gorengan terus jadi kayak minum es teh. Oh iya. Itu udah paling paketan paling Oh, sederhana udah. ya. Enak. Tapi kalau secara fisik nih Mas ya, kan tadi kan Mas Wahyu kan udah bilang kalau misalkan secara mental Mas Wahyu itu juga terlibat lah atau terkena juga kan, Betul. kayak kena stres atau misalkan terlalu di under pressure dengan karena teman-temannya Mas Wahyu atau rekan Mas Wahyu itu juga nggak sepemahaman lah sama Ya, Mas Wahyu. betul, Nah betul. tapi kalau secara fisik nih kan Mas Wahyu kan lembur terus juga kerjanya di operatornya kan, tapi lebih tepatnya di quality control. Ya, betul. Nah itu ada gak Mas efek sampingnya buat secara fisik? Secara fisik ya paling sih capek sih Mas ya. Capek. Samping iya. Oh saya pernah sakit waktu itu Mas. Jadi pulang kerja karena lembur ya. Itu saya pulang kerja nyampe kontrakan tuh langsung drop Mas badan tuh. Oh bener-bener langsung drop gitu? Langsung drop ya. Kalau itu awal-awal saya kerja. Kalau sekarang sih kadang drop, kadang kalau lagi fit ya lagi fit gitu Mas. Oh berarti emang separahnya itu ya? Karena Mas Wahyu itu sering banget lembur yang nggak sesuai dengan jam kerjanya. Ya betul. Oh tapi ya worth it gak sih Mas? Karena Mas lembur tapi Mas juga sakit tapi dapat duit banyak Ya, gitu. demi cuan dan intensif saja sih Mas. Oke. Cukup aja ya dari podcast kami. Dan karena juga sudah dijelaskan nih tentang jam kerja dari Mas Wahyu sebagai quality control di dalam suatu perusahaan manufaktur di daerah Cikarang. Dan saatnya kita tutup. 3, 2, 1, kita satu Podcast. Oke, balik lagi di Satset Podcast. Nah, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang bakal ngebahas tentang WFH kerjaan dan jam kerjanya. Oke, kita kenalan dulu ya. Siapa kan namanya? Sarah. Oke, jadi di sini yang pertama itu kita nanya kabar dulu kali ya teman-teman, kan ya baru ketemu lah. Kira-kira gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Cuma ya gitu sering begadang capek karena WFO. WFH sorry. Oh iya, oke. Karena emang kalau WFH tuh lebih lama gitu nggak sih jadinya jam kerjanya daripada WFH Kak? Ya pastinya karena ya itu kita cuma nggak ada jam kerja yang pas kalau di office kan biasanya udah nih misalnya dari jam 7 sampai jam 5 udah setelah itu kita pulang nggak bakal bawa PR kayak sekolah kan. Dan kan kalau WFH itu ya udah jam kerjanya lama banget. Ya kita bakal ngejar deadline ya udah nggak ada patokan kayak oh kita mulai kerjanya dari jam 7 nih sampai jam 5 setelah itu udah istirahat enggak. Kalau WFH ya udah sampai deadline-nya selesai aja. Oh ya, sebelum kita lebih jauh mau nanya dulu nih, kakak tuh kerjanya tuh di bidang apa dan kerjanya ngapain aja gitu Kak? Kalau aku sendiri kerjanya di bidang digital marketing ya. Jadi kerjaan aku sebenarnya ngurusin konten gitu loh, bikin kayak nyari apa ya, cari gambaran kayaknya ini kita bakal bikin konten apa nih buat kedepannya, buat sebulan ke depan gitu. Oh berarti ide konten untuk marketingin produknya gitu Ya, kali ya Kak? betul. Oke, itu tuh kira-kira targetnya itu per bulan disuruh buat berapa konten sih Kak? Sebenarnya nggak ada patokan sebulan harus berapa, tergantung lah ya. Cuma ya itu paling sekitar 10-15 konten setiap bulannya. Banyak banget kan, sedangkan bikin video itu kan juga mikirinnya juga, ngetesnya juga nggak mungkin cukup sehari kan. Sedangkan kayak targetnya sendiri udah lebih dari 10 itu ya, capek banget. Oh ya mungkin sekalian sama ngedit bikin caption gitu nggak sih Kak? Tapi bukan tugas saya, cuma butuh waktu kan untuk itu. Nah itu sedangkan deadline-nya itu tuh sebulan tuh udah selesai. Oh udah include sama waktu pengeditan dan lain-lain kan? Iya. Sebulan itu 15 video.
Oh, lumayan juga ya. Nah, terus tuh kalau menurut kakak kan jam kerja wajar orang tuh sebenarnya 8 jam ya seharusnya, apalagi kalau work from office gitu ya, 8 jam. Nah, itu kan kakak kalau dari rumah tuh kayak banyak kan, lebih banyak jamnya, lebih banyak waktunya. Terus menurut kakak tuh lebih mendingan kerja dari rumah kah atau dari kantor? Sebenarnya ada plus minusnya ya kerja di office atau di rumah. Kalau di office kan pasti enaknya di jam kerja, kayak berangkat misalnya jam 7 pulang jam 5 tuh udah pasti, nggak mungkin lebih gitu kan. Sedangkan kalau di rumah itu kita pertama jam kerjanya lah pasti, kedua itu ngejar deadline, ya itu jam kerja pasti, jam kerja sih masalahnya di jam kerja doang. Cuma ya itu ngaconya tuh beneran ngaco karena ya itu sesuai deadline. Jadi kalau sampai jam 5 misalnya, biasanya jam 5 udah selesai, kalau sampai jam 5 masih banyak yang belum selesai, ya udah mau nggak mau sampai pagi juga harus diselesain sampai deadline-nya gitu. Oh, berarti perusahaan tuh nggak mau tahu gitu, yang penting di deadline-nya tuh selesai berapa video gitu ya? Iya betul. Oke, karena kita udah tahu di WFH tuh lebih susah gitu daripada, atau lebih lama waktunya, lebih walaupun lebih fleksibel bisa kapan aja kita ngerjainnya, cuma karena ada deadline-nya jadi nggak terlalu terarah gitu ya Kak waktunya. Betul betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Sarah. Kira-kira kan apa aja sih dampak dari kerja yang waktunya fleksibel atau yang mungkin di luar aturan ya? Karena kan aturannya 8 jam sehari biasanya kalau kerja tuh. Walaupun ya bisa sambil rebahan lah Kak ya. Ya pastinya banyak ya. Pertama kalau secara fisik sendiri kita beberapa dari kita, banyak dari kita pasti tahu kan kalau kita begadang, waktu tidurnya kurang, pasti badannya jadi lemes banget, kurang darah, pusing, jadi nggak semangat. Nah kalau secara lainnya sendiri tuh, ya itu karena kurang tidur, capek, jadi nggak ada inspirasi. Apalagi kan saya kan di bidangnya harus mikirin nih konten apa yang dibuat. Karena kurang tidur tuh biasanya jadi kayak nggak ada pikiran, inspirasi gitu loh, mau bikin konten apa nih, pusing, capek, jadi nggak semangat kerja, nggak ada motivasi kerja, biasanya gitu sih. Terus untuk membangun karir tuh gimana, kan mungkin kalau saking sibuknya nggak ada waktu untuk upgrade diri ya Kak. Kira-kira itu berdampak banget nggak sih di kakak, ngerasain banget atau ya biasa aja gitu? Iya sama sih, karena ya itu sendiri, ya itu lagi tadi udah dijelasin kalau ya banyak makan waktu kan karena kerja WFH, jadi banyak makan waktu yang biasanya waktunya kita pakai buat upgrade diri di hal lain, misalnya ikut webinar atau apapun itu, jadi kepake buat kerja. Jadi ya waktu yang biasanya dipakai buat upgrade diri bidang lain ya kepake karena kerja gara-gara WFH. Oh berarti jam kerja itu penting banget sebenarnya buat psikologi karyawan ya. Oke, karena kita udah tahu di WFH tuh lebih susah gitu daripada, atau lebih lama waktunya, lebih walaupun lebih fleksibel bisa kapan aja kita ngerjainnya, cuma karena ada deadline-nya jadi nggak terlalu terarah gitu ya Kak waktunya. Betul. Oke, yaudah karena kita udah dapet informasi dari Kak Sarah juga sebagai pekerja yang WFH atau work from home, kita sampai sini aja podcastnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Makasih Kak Sarah. Sama-sama, terima kasih udah mengundang. Sat podcast.